salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'alal jannata diyafatahul kubra liulaikal amilin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila tilkal qiyamah. Hadratul ulama, para alim ulama, para masyayikh, para habaib dan para asatidz rahimakumullah. Yang kami muliakan segenap pengurus Nahdlatul Ulama cabang Jember, baik syuriah maupun tanfidiyah, khususnya pengurus cabang LDNU Kabupaten Jember beserta segenap panitia dan dewan juri Festival Dai Online se-Kabupaten Jember. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan Festival Dai Online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas misinya kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Makna Berkorban dalam Kehidupan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita harus tahu dan yakin bahwa Allah akan memberikan cobaan atau ujian hidup kepada setiap manusia dengan maksud untuk mengetahui mana yang imannya kuat atau lemah dan mana yang Islamnya benar atau bohong. Yang pada akhirnya akan ditentukan siapa yang berhak menerima pahala dan siapa yang berhak menerima sisa. Dari sekian banyak manusia mempunyai ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kefakirannya, dari dulu sampai sekarang fakir. Ada yang diuji dengan penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh, padahal sudah berikhtiar kemana-mana. Dan ada yang diuji dengan kematian anggota keluarganya. Allah akan memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan kodrat keimanan, ketakwaan, keilmuan, keikhlasan, dan sesuai dengan statusnya masing-masing. Semakin tinggi keimanan, ketakwaan, keilmuan, serta keikhlasan seseorang, maka semakin besar dan semakin banyak, semakin berat pula ujiannya. Ibarat pohon, semakin tinggi, semakin kencang anginnya bertiup. Jika akarnya tidak kuat, maka pohon tersebut akan mudah bergoyang, bahkan bisa patah atau roboh. Begitu juga iman, bila iman, takwa, ilmu, ikhlas kita tidak kokoh, maka kita akan mudah terpengaruh, terombang-ambing, bahkan bisa murtad atau keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini kita memperingati ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim berjuang dan berkorban demi agamanya. Tantangan dan cobaan datang silih berganti sampai Raja Namrud membakarnya. Di sisi lain, Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun mendambakan seorang anak, tetapi dia tetap bersabar, berdoa, berusaha. Akhirnya Allah mengabulkannya dengan kehadiran seorang anak yang diberi nama Ismail. Untuk mengetahui keimanan, ketakwaan, serta keikhlasan Nabi Ibrahim, maka Allah mengujinya dengan menyuruh menyembelih Nabi Ismail sebagai kurbannya. Dan karena iman, takwa, serta ikhlas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Allah menggantinya dengan domba dari surga, serta mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah atau kekasih Allah, dan mengabadikan pengorbanannya melalui syariat Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadhil udahiyu?" Wahai Rasulullah, apakah kurban itu? Qala, Nabi pun menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itulah sunnah atau amalan yang dikerjakan bapak kalian Ibrahim. Qala, malana minha, apa keuntungannya bagi kita? Qala, dan Nabi pun menjawab, bikulli sya'ratin hasanatun, setiap helai bulunya dihitung satu kebaikan. Tapi yang dapat kita pahami dari sini adalah bahwa bukan dagingnya atau darahnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaannya lah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat, Allah memerintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Tetapi secara hakikat,
Allah menyuruh kita untuk memiliki jiwa sosial, mau berjuang dan berkorban demi kepentingan orang lain, baik berkorban dengan harta, jiwa, pikiran, ilmu, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga mempunyai rasa perhatian dan rasa belas kasih kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Dalam hal ini kita tanamkan dan tumbuh kembangkan pada diri kita masing-masing, sebab saat ini banyak orang yang tidak mau berjuang dan berkorban. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdiri di sini bukan karena menjadi insan yang lebih tahu, tetapi saya berdiri di sini belajar menjadi lebih baik. Karena kebaikan, kebenaran, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, dan kesalahan yang ada pada saya itu mutlak dari saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.